Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita mengucapkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat kepada kita semua, sebagaimana kita telah dapat berkumpul di pagi hari ini di kelas yang sangat kita cintai ini. Salat serta salam tak bosan-bosannya kita curahkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan sebagaimana dapat kita rasakan pada saat ini. Baik, yang sama-sama kita hormati dosen pengampu Bapak Dr. Damrah MPD, dan juga kepada Ibu Dr. Apoteker Hastria Effendi M.Pharm IFO. Dan seterusnya yang sama-sama kita hormati kepada teman-teman seperjuangan yang hadir pada saat hari ini. Baik, perkenalkan kita dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Ratu Femila Ainus sebagai moderator. Lalu ada Khairul Anwar sebagai pemateri, Ovan Septa sebagai pemateri, dan juga Syafirul Risman juga sebagai pemateri. Nah, jadi kita akan membahas mengenai model dan desain pembelajaran pendidikan jasmani olahraga. Yang akan kita bahas yaitu model pembelajaran menurut Bates dan Niven dalam mendesain pembelajaran PJOK. Nah, sama-sama kita lihat di PowerPoint dan juga pada di makalah yang telah diberikan. Kita akan membahas mengenai pertama itu bagaimana model dan desain pembelajaran menurut Bates dan juga menurut Niven. Dan terakhir, apakah kaitannya dengan PJOK? Apakah bisa kita mengacu pada model dan desain pembelajaran menurut Bates atau menurut Niven? Langsung saja, materi pertama akan dipaparkan dan dijelaskan oleh saudara Ovan. Kepada Ovan, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah desain sebagai proses pemecahan masalah, dan itu pun terdiri dari suatu desain muncul karena kebutuhan manusia. Melalui suatu desain, orang bisa melakukan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi. Sejarah model dan desain Bates. Pada tahun 1995, ketika model dikembangkan, Bates memiliki keinginan untuk menegaskan cara di mana teknologi modern akan mencapai pembelajaran terbuka. Pada saat itu, ia menawarkan perkiraan berikut bagaimana 1. Teknologi dapat digunakan seperti integrasi televisi, telekomunikasi, dan komputer melalui digitalisasi dan teknik kompresi. Kedua yaitu mengurangi biaya dan lebih menggunakan aplikasi telekomunikasi fleksibel melalui perkembangan seperti SDN, surat optik, atau radio seluler. Dan yang ketiga, miniaturisasi atau kamera kecil, mikrofon, layar, tampilan, resolusi tinggi kecil. Materi selanjutnya yaitu tujuan model Bates, yakni seperti berikut. Pembelajaran secara terbuka adalah tujuan utama atau kebijakan kependidikannya. Menciptakan lingkungan belajar jarak jauh yang akan meningkatkan pengalaman bagi peserta melalui interaksi. Baiklah,
Itu saja materi yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran NIPEN, yang dimana guru dapat memilih dan menggunakan model pembelajaran yang baik. Adapun kriteria model desain NIPEN ini menurut Rianto pada tahun 2007, yang pertama itu valid atau validitas, yang dimana kedelapan model pembelajaran ini berhubungan dengan dua hal. Yang pertama yaitu rasional teoretik yang kuat dan memiliki konsistensi yang internal. Menurut Sugiono pada tahun 2009, bahwa valid itu berarti instrumen yang dapat mengukur apa yang seharusnya yang diukur. Valid ini menunjukkan derajatan ketetapan antara data yang sesungguhnya yang terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Yang kedua yaitu praktis, yang dimana definisi praktis ini para ahli menyatakan apa yang mereka terapkan itu secara nyata dan dapat dipraktikkan. Yang ketiga yaitu efektif merupakan suatu model pembelajaran yang ditunjukkan dengan parameter. Artinya secara operasional model pembelajaran tersebut memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Didukung oleh Mardiasmo pada tahun 2009, efektif adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir dalam suatu kebijakan. Baik, materi selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran NIPEN yang berhubungan dengan PJOK. Dalam pembelajaran pencas adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan motorik, pengetahuan, perilaku yang sehat, aktif, efektif, dan sikap suportif ataupun dengan menjaga kecerdasan emosi kita. Namun pada tahapan ini, studi pendahuluan ini, kita harus melakukan analisis, di mana kita melakukan analisis permasalahan dan pengembangan kerangka konseptual berdasarkan literatur dan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, hasil studi ini merupakan sebuah hasil yang menjadi blueprint pertama pada tahap perkembangan studi pendahuluan ini. Baik, yang selanjutnya yaitu tahap prototyping, yang dimana dalam proses pembelajaran PJOK, jika kita melihat ataupun menganalisis pembelajaran PJOK ini tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi, maka prototyping ini merupakan suatu proses yang dimana kita melakukan uji coba dalam proses pembelajaran. Setelah melakukan uji coba terhadap peserta didik, kita melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran itu sendiri. Setelah proses pembelajaran itu dievaluasi, maka kita melakukan yang namanya revisi agar proses pembelajaran PJOK ini belajar dengan baik. Karena tujuan model pembelajaran PJOK adalah mengembangkan sehingga terciptanya suatu produk model pembelajaran yang lebih baik, menarik, dan mudah ditangkap oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu tahap penilaian. Tahap penilaian ini dapat dilakukan menggunakan tes maupun non-tes. Penilaian yang dapat digunakan ataupun dapat dilakukan berupa penilaian kognitif, proses sikap, penilaian hasil kerja siswa atau peserta didik. Nah, jika bentuk penilaiannya kognitif, maka dalam pembelajaran PJOK ini dapat dilakukan dengan menggunakan tes tertulis. Nah, dan jika bentuk penilaiannya menggunakan penilaian proses, sikap, dan penilaian hasil kerja siswa, maka pelaksanaan penilaian ini dapat dilakukan dengan pengamatan dan praktek. Nah, tahap penilaian ini juga memadukan 3 aspek, yang dimana pengetahuan siswa, skill, sikap, ataupun attitude dalam pembelajaran ini. Nah, setelah dilakukan penilaian, maka kita melakukan uji kelayakan. Apakah proses pembelajaran yang kita lakukan
mampu untuk diterapkan dalam proses PJOK. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap refleksi dan dokumentasi. Tahap ini merupakan suatu kegiatan kontinu pada setiap tahap ataupun proses dalam pengembangan ini. Secara tidak langsung, tahap refleksi dan dokumentasi ini merupakan suatu tahap proses-proses yang sebelumnya yang kita lakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi mengenai perbedaan batch dan event serta kelebihan dan kekurangannya. Bahwa yang kita ketahui model pembelajaran batch ini adalah salah satu pembelajaran yang memiliki kekasan, yaitu dikembangkan khususnya untuk pembelajaran mandiri yang memiliki kejelasan hubungan antara langkah-langkah dan perilaku serta produk, di mana langkahnya tersebut tidaklah kompleks. Untuk kelebihannya mungkin salah satunya bagaimana itu mempermudah yang namanya proses pembelajaran seperti pembelajaran jarak jauh itu tadi gitu. Setelah itu didukung dengan sebuah materinya di mana ada sebuah video, foto maupun yang ada yang namanya bahan ajar modul yang harus kita siapkan dari seorang pendidik kepada peserta didik, di mana nanti proses tersebut akan muncul yang namanya proses-proses pembelajaran inovasi-inovasi tersendiri dari seorang peserta didik tersebut. Seterusnya untuk model pembelajaran Nivens sesuai dengan apa yang kita ketahui bahwasanya pembelajaran Nivens ini bertujuan di mana nanti ya pembelajaran tersebut valid, efektif, dan praktis gitu. Maksudnya di sini nanti tujuannya goals atau hasilnya itu semua produk kita itu yang kita memiliki beberapa tujuan yang jelas, ya, sehingga apapun target yang akan kita capai itu berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan batch dan event serta kelebihan dan kekurangannya. Dan mungkin untuk tambahannya untuk proses pembelajaran sekarang, kelebihan pembelajaran model batch dan event sangat beruntung, maksudnya itu sangat menguntungkan bagi peserta didik. Sementara untuk kekurangannya yang kita ketahui mungkin belum terciptanya pencapaian yang dikatakan sempurna, karena ada beberapa hal yang menjadi penyebab tidak bagusnya proses pembelajaran tersebut. Mungkin dikarenakan ada beberapa persiapan atau yang namanya proses belajar mengajarnya, di mana nanti kita ketahui proses belajar mengajar dalam pembelajaran PJOK itu tersendiri bahwasanya dimulai dari baris berbaris, membaca doa, penyampaian materi, sampai nanti bagaimana kita melakukan yang namanya warming up, pemanasan, kegiatan inti, dan akhirnya pendinginan atau penutup. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, saya akan menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai model dan desain pembelajaran menurut BITS dan juga menurut event. Ditarik kesimpulan, desain ini adalah sebagai proses pemecahan masalah.
Nah, tujuan sebuah desain ini tujuannya itu mencari solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Nah, suatu desain muncul karena kebutuhan manusia untuk memecahkan suatu persoalan. Melalui suatu desain, orang bisa melakukan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi. Nah, untuk tujuan model BEATS ini pembelajaran secara terbuka dengan tujuan utama kebijakan kependidikannya menciptakan lingkungan belajar jarak jauh yang akan meningkatkan pengalaman bagi peserta melalui interaksi. Dan tujuan BEATS yang Niven itu adalah model pembelajaran yang kita bisa memilih mana yang terbaik dari sebelum-sebelumnya. Yang penting kita mengerti dan juga memahami apa yang akan kita berikan kepada anak didik tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.